Swastiastu. Nama saya Dimas Muhammad Sartoputra. Saya akan membawa tentang produk pariwisata. Pemahaman tentang produk pariwisata. Produk pariwisata merupakan suatu bentuk yang nyata atau tidak nyata dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi orang yang melakukan perjalanan atau yang menggunakan produk tersebut. Sehingga bentuk dari produk pariwisata itu pada hakikatnya adalah tidak nyata, karena dalam suatu rangkaian perjalanan terdapat berbagai macam unsur yang saling melengkapi, tergantung pada jenis perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan. Misalnya, wisatawan akan melakukan perjalanan ke seluruh pulau dengan tujuan menikmati keindahan tanaman laut di sekitar pulau tersebut. Tentunya, wisatawan membutuhkan fasilitas penunjang seperti perahu untuk menyeberang ke pulau tersebut, fasilitas kendaraan yang membawa mereka dalam rumah ke pulau yang dituju, dan setibanya di pulau wisatawan membutuhkan fasilitas akomodasi dilengkapi dengan makanan, minuman selama berada di pulau itu, serta dibutuhkan perlengkapan menyelam. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Surya Antara. Di sini saya akan melanjutkan tentang produk wisata sebagai salah satu objek penawaran. Di dalam pemasaran pariwisata memiliki unsur-unsur yang terdiri dari 3 bagian, yaitu nomor 1, daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk di dalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan. Nomor 2, fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir, transportasi, rekreasi, dan lain-lain. Nomor 3, ada kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut. Selanjutnya, ketiga unsur tersebut menyatu dan menghasilkan citra terhadap suatu destinasi, apakah baik atau buruk. Berikut ini terdapat sejumlah 6 unsur produk pariwisata yang membentuk suatu paket pariwisata terpadu yang diuraikan berdasarkan kebutuhan pariwisata, antara lain. Nomor 1, ada objek dan daya tarik wisata. Nomor 2, jasa travel agent dan tour operator. Yang ketiga, ada jasa perusahaan angkutan. 4, jasa pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi, dan hiburan. Nomor 5, ada jasa souvenir. Nomor 6, ada jasa perusahaan pendukung. Mason dan Parwato telah membuat rumusan tentang komponen-komponen produk wisata, yaitu nomor 1, ada atraksi. Atraksi yaitu daya tarik wisata, baik alam, budaya, maupun buatan manusia, seperti festival dan peta seni. Nomor 2, aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk mencapai tempat tujuan wisata. Nomor 3, amenities, yaitu fasilitas untuk memperoleh kesenangan. Dalam hal ini dapat berbentuk akomodasi, kebersihan, dan keramah tamahan. Yang keempat, yang terakhir ini ada networking, yaitu jaringan kerjasama yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan baik lokal, nasional, maupun internasional. Baik, sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Mertayasa. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu tentang komponen produk pariwisata. Yang pertama itu ada daya tarik wisata atau attraction. Dalam kegiatan wisata ada pergerakan manusia dari tempat tinggalnya menuju ke destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata, yang merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Yang selanjutnya itu ada fasilitas dan pelayanan wisata atau amenities. Di samping daya tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkannya adanya fasilitas yang menunjang perjalanan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut, perlu disediakan bermacam-macam fasilitas, mulai dari pemenuhan kebutuhan sejak berangkat dari tempat tinggal wisatawan, selama berada di destinasi pariwisata, dan kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya itu adanya accessibility, atau kemudahan untuk mencapai destinasi wisata. Dalam suatu perjalanan wisata terdapat
pula faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kepuasan wisata, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata yang terkadang diabaikan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanan. Nah, yang selanjutnya itu ada tambahan lagi satu, yaitu hospitality atau keramahan. Destinasi wisata dapat menyebabkan munculnya perasaan wisatawan terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan keramah-tamahan melalui seseorang atau sesuatu, seperti yang ditulis oleh Robert Christie Mill. Karena keramah-tamahan itu perlu, seperti yang kita kenal di Bali, sangat dikenal oleh dunia akan keramah-tamahannya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik produk pariwisata. Secara umum, karakteristik umum produk pariwisata adalah jasa servis. Dengan demikian, meningkatkan mutu pelayanan jasa di bidang pariwisata, berarti juga meningkatkan mutu produk pariwisata. Produk pariwisata secara keseluruhan bersifat heterogen, karena terdiri dari beragam jenis pelayanan. Dalam keseluruhan, proses perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan, sehingga karena karakteristik yang heterogen tersebut, maka cukup sulit untuk mencapai atau menentukan standar mutu yang jelas. Nah, itu pun untuk memahami produk pariwisata secara mendalam dapat dilakukan dengan memahami karakter produk pariwisata. Nah, yang pertama itu ada pariwisata. Nah, yang pertama itu ada yaitu tidak dapat dipindahkan, tidak memerlukan perantara untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga itu ada tidak dapat ditimbun atau disimpan. Yang keempat sangat dipengaruhi oleh faktor non-ekonomis. 5 tidak dapat dicoba atau dicicipi karena sangat tergantung pada faktor manusia. 7 memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam hal investasi. 8 tidak memiliki standar atau ukuran yang objektif dalam menilai mutu produk. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian dan salah kata. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.